Ada beberapa doa. Ya. Yang pertama sekali adalah saya ingin sebutkan hadis Nabi SAW. Dan ini disebutkan kalau Rasulullah SAW sedang merasa ada penderitaan, ada kesusahan, maka beliau membaca ini. Dalam hadis dikatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW berdoa ketika kesusahan, misalnya pasukan perang, beliau berharap bisa menang, gitu kan. Ada masalah-masalah peceklik yang sedang datang, musim panas, maka Nabi SAW baca La ilaha illallahul azimul halim. Ya, kalau sempat tulis Alhamdulillah, kalau enggak maka mungkin bisa didengarkan, semoga bisa dihafal. La ilaha illallahul azimul halim. Artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Al-azim yang maha agung, al-halim ini adalah yang maha bijaksana, lembut. La ilaha illallah rabbul arshil azim. Ini potongan keduanya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, pemilik singgasana yang agung. Potongan ketiga, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, rabbus samawati wal ard. Tuhan pemilik langit dan pemilik bumi. Wa rabbul arshil karim, pemilik singgasana yang agung. Jadi saya ulangi, la ilaha illallahul halimul, la ilaha illallahul azimul halim. Azim agung, halim itu sabar, penyayang dan seterusnya bisa bermakna itu. Kemudian la ilaha illallah rabbul arshil azim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, pemilik singgasana yang agung. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Rabbus samawati wa rabbul ard, Tuhannya langit dan Tuhannya bumi. Wa rabbul arshil karim, dan pemilik singgasana yang mulia. Ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Di Nabi SAW sering ucapkan itu kalau beliau merasa ada sesuatu yang mengganjal. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan tentang doa resah, doa sedih, gundah, yaitu membaca Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa ant. Artinya Allahumma rahmataka arju, ya Allah rahmatmu lah yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain, maka jangan pernah engkau sandarkan keputusanku pada diriku sekejap mata. Jadi biarkan engkau yang memutuskan semua ya Allah. Aslih li sya'ni kullah, perbaikan semua urusanku. La ilaha illa ant, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Albani. Juga dalam riwayat yang lain, riwayat yang dihasankan oleh Albani, diriwayatkan oleh Tirmidzi, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW jika disusahkan sebuah perkara, beliau membaca ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Wahai zat yang maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith, dengan rahmatmu lah aku memohon pertolongan. Kemudian dalam hadis yang lain, ini beberapa jenis doanya ya. Ini kurang lebih doa yang keempat. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Albani dari Asma binti Umais radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada dia, maukah aku ajarkan kepadamu beberapa bacaan yang kalau kau baca ketika kamu susah? Maka dia mengatakan iya. Maka kata Nabi SAW, bacalah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Dua kali Allah yang disebutkan. La usyriku bihi syai'an, aku tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Dalam sebuah riwayat dikatakan, man asabahu hammun au ghammun au saqamun au syiddah faqal, siapa yang tertimpa resah, gundah, sakit
kesulitan, kesempitan. Lalu dia mengucapkan, Allahu Rabbi la syarikalah. Allah Tuhanku, tidak ada sekutu bersamanya, kecuali pasti Allah akan angkat darinya. Hadis ini riwayat Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Albani. Ya, jadi kita baca ringkas kan, Allah Rabbi la syarikalah. Udah, kita ulangi zikir itu. Maka ini akan menjadi penyebab diangkatnya permasalahan kita. Dalam hadis yang lain juga kata Nabi SAW dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tiada sesuatu kegundahan dan kesedihan, sumpek, gelisah yang menimpa seseorang lalu dia membaca Allahumma inni abduka, ya Allah sungguhnya aku adalah hambamu, wabni abdika, dan anak hambamu laki-laki, wabni amatika, dan anak hambamu perempuan, maksudnya ayahku adalah hambamu, ibuku juga adalah hambamu, nasiyati biyadik, ubun-ubunku, ini bagian tengah kepala, di tanganmu, madin fiyya hukmu, berjalan berlaku keputusanmu padaku, adlun fiyya qada'uk, sangat adil keputusanmu padaku, as'aluka bikulli ismin huwalak, aku memohon kepada semua nama yang kau miliki, sammaita bihi nafsak, engkau menamakan dirimu dengannya, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau mengajarkan kepada salah satu hambamu, au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan pada kitabmu, au sta'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau engkau menyimpannya di sisimu, di ilmu ghaib milikmu, antaj'al Qur'an rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Qur'an sebagai penghibur hatiku, wa nura sadri, cahaya dadaku, wajila'a huzni wa dhahaba hammi, dan penghibur kesedihanku juga penghibur kegelisahanku. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca ini maka Allah akan mengganti kesedihannya menjadi kesenangan. Allah akan ganti kesedihannya menjadi kesenangan. Jadi ini wasiat Nabi SAW. Memang sedikit panjang, tapi ini kalau anda hafal insya Allah dan anda amalkan, dijamin ya, oleh Nabi SAW akan mendapatkan jalan keluar. Begitu juga teman-teman sekalian dengan doa Zannun. Disebutkan dalam Zannun ini Nabi Yunus ya, pada saat beliau di dalam perutnya ikan, ya, beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau ya Allah, aku termasuk orang-orang zalim. Ada sebuah riwayat gitu kan, disebutkan oleh Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami pernah duduk-duduk bersama Nabi Muhammad SAW, lalu beliau bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu jika salah satu dari kalian didatangi kesusahan, musibah dari musibah-musibah dunia, ia berdoa dengannya niscaya akan dilepaskan darinya, akan selesai permasalahannya. Lalu beliau dijawab, tentu kami mau wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, doa Zannun yang ditelan oleh ikan, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi ini beberapa jenis doa yang kita boleh baca, anjuran untuk baca. Ya, dan kalau misalnya anda belum menghafalnya, anda bisa tentunya kembali kepada doa dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Melayu, anda bisa sampaikan. Yang penting adab doanya, anda menghadap kiblat, anda lebih baik berudu, ya. Kalau mau lebih bagus lagi, anda sholat sunnah, taubat 2 rakaat. Selesai salam, anda mengangkat tangan ke langit, jangan lupa puji Allah dulu minimal, alhamdulillah. Kemudian baca salawat kepada Nabi SAW, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lalu bahasa Melayu itu bahasa Indonesia. Ya Allah, sungguhnya hambamu ini telah tertimpa penyakit yang sudah sekian tahun menderita, ya. Angkatlah penyakit ini ya Allah, hanya Engkau lah yang bisa memberikan kesembuhan. Ya Allah, hambamu ini sudah lama menikah belum memiliki keturunan, maka mudahkanlah keturunan untukku ya Allah, sebagaimana Engkau karuniakan keturunan kepada Nabi Zakaria, ya. Karena Nabi Zakaria menikah kurang lebih 70 tahun baru dapat anak, ya. Kemudian bisa juga misalnya ada masalah lain, ya Allah, sungguhnya hamba sudah terlilit utang yang sangat banyak.
Ya, dan ini kesalahan hamba mohon ampun kepadamu ya Allah. Mudahkan hambamu untuk selalu ya, bisa punya peluang untuk menyelesaikan utang tersebut sebelum meninggal dunia. Dan semua keluh kesah kita bahasakan dengan penuh keyakinan teman-teman. Karena kata Nabi SAW, berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dalam kondisi yakin akan diterima. Karena Allah tidak akan terima doa dari hati yang lalai. Dari hati yang lalai. Ya. Ini kurang lebih gambarannya. Kalau kita simpulkan sebenarnya jauhi kemaksiatan teman-teman sekalian. Karena dia sumber kesedihan, sumpah, sedih dan segala macam. Bahkan salah satu dari para salafus saleh pernah berkata, aku tahu aku punya dosa kepada Tuhan Allah pada saat aku melihat perubahan sikap dari pasangan hidupku. Kebetulan karena dia laki-laki, dia mengatakan perubahan sikap dari istriku dan juga tungganganku. Bahkan tikus yang masuk ke dalam rumahku. Artinya orang kalau jaga hubungannya sama Allah SWT, Allah akan jaga semua fasilitas yang ada pada dia. Allahu a'lam.